Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas soal OSNP Kimia tahun 2022, melanjutkan pembahasan di soal sebelumnya. Di video kali ini saya akan membahas untuk soal nomor 5 dan 6. Langsung saja kita ke pembahasan soalnya. Sebelum lanjut ke videonya, saya mau mengingatkan ke teman-teman untuk jangan lupa like video ini, subscribe channel saya, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Nantikan video terbaru dari saya selanjutnya. Selamat menonton. Oke, soal nomor 5. Nilai hasil kali kelarutan untuk garam PbSO4 dapat ditentukan menggunakan sel galvanik. Sel ini disusun menggunakan elektroda kalomel jenuh dan elektroda Pb yang dicelupkan ke dalam larutan PbSO4 jenuh pada temperatur 25 derajat Celcius sesuai notasi sel berikut. Nilai sel dari sel galvanik ini 0,313 volt. Diketahui potensial reduksi dari Pb min 0,126 volt dan nilai potensial dari elektroda kalomel diketahui di sini nilainya 0,3 volt. Pertanyaan yang A, konsentrasi Pb2+ dalam larutan PbSO4 jenuh adalah titik-titik molar. Nah, pertama di sini nilai potensial dari kalomel yang diketahui di sini nilai E kalomel, tidak ada tanda nolnya. Artinya apa? Nilai potensial ini tidak di kondisi standar, atau dengan kata lain sudah memasukkan kalau konsentrasi Cl-nya itu 3,5 molar. Nilai potensialnya adalah 0,3 volt. Kalau misalkan yang diketahui adalah N0 dari kalomel, baru kita harus pertimbangkan konsentrasi KCl atau Cl-nya 3,5 molar. Karena diketahuinya E kalomel tidak ada nolnya, berarti ini sudah dihitung dengan mempertimbangkan konsentrasi Cl-nya 3,5 molar. Teman-teman bisa lihat dari notasi sel ini. Penulisan notasi sel untuk bagian kiri itu bagian oksidasi, bagian kanan untuk bagian reduksi atau bagian katoda. Maka kita bisa gunakan rumus E sel sama dengan E katoda dikurang E anoda atau potensial reduksi dikurang potensial oksidasi. Di mana di sini yang mengalami reduksi adalah kalomel. Nilai E kalomel sudah diketahui 0,3. Maka kita bisa masukkan ke rumus ini nilai E selnya 0,313. Potensial katoda yaitu potensial dari kalomel karena kalomelnya yang mengalami reduksi. Jadi 0,3 minus potensial anodanya adalah potensial dari Pb di kondisi yang tidak standar. Ingat ya, kalau nggak ada tanda 0 itu artinya nilai potensial saat kondisinya tidak standar. Bisa jadi karena temperaturnya bukan 25 derajat Celcius atau konsentrasi larutannya, konsentrasi ionnya itu tidak 1 molar. Maka dari sini kita akan dapat potensial dari Pb sama dengan 0,3 dikurang 0,313. Berarti sama dengan 0,3 dikurang 0,313. Hasilnya minus 0,013. Minus 0,013. Nah, ini nilai potensial setengah reaksi dari Pb. Nah, kalau kita tuliskan reaksi reduksi dari Pb adalah dari Pb2+ aqueous ditambah 2 elektron menjadi Pb solid. Nilai potensial reduksi dari Pb adalah potensial reduksi standar dari Pb dikurang 0,0592 per N kali
log konsentrasi di sini dari reaksi setengah reaksi Pb yang berfasa aqueous cuman Pb2+. Dan posisinya di kiri. Sementara di produk fasa Pb-nya solid, jadi gak masuk ke persamaan Q. Jadi persamaan Q-nya jadinya 1 per konsentrasi Pb2+ pangkat koefisiennya 1. Nah, di sini dari perhitungan tadi kita dapat nilai potensial reduksi dari Pb itu minus 0,013. Mungkin teman-teman bertanya, di sel volta ini Pb itu mengalami reaksi oksidasi. Kenapa saya hitungnya untuk reaksi reduksi? Karena kembali ke kaidah nilai potensial yang diukur, data nilai potensial dari Pb ini adalah data nilai potensial reduksi standar. Nilai potensial untuk reaksi reduksinya. Jadi nilai potensial yang kita dapat dari persamaan ini adalah nilai potensial dari Pb untuk reaksi reduksi Pb. Nilai potensial reduksi dari Pb. Makanya di sini saya tuliskan reaksinya yaitu reaksi reduksi dari Pb. Nah, nilai potensial dari Pb adalah minus 0,013. Nilai potensial standarnya minus 0,126 minus 0,0592 per N-nya yaitu koefisien elektron dari reaksi reduksi Pb, koefisien elektronnya 2 kali log seper konsentrasi Pb2+. Nah, kemudian kita bisa cari nilai dari log seper konsentrasi Pb2+. Sama dengan minus 0,013 minus 0,126 pindah ke kiri jadi plus ya. Plus 0,126. Lalu angka 2 di bawah ini kita menjadi pengali ke kiri dan yang angka atas 0,0592 jadi pembagi ke kiri. Jadi hasilnya kita kali 2 dan kita bagi minus 0,0592. Hasilnya minus 3,818. Maka nilai seper konsentrasi dari Pb2+ adalah 10 pangkat minus 3,818 ini. Jadi 10 pangkat hasil yang tadi nilainya 1,522, 10 pangkat min 4. Satu 522 kali 10 pangkat min 4. Maka konsentrasi dari Pb2+ seper dari nilai ini ya. Jadi 1 per hasil yang tadi 6570 molar. Nah, kenapa hasilnya sebesar ini? Nanti saya tunjukkan kesalahannya di mana. Nah, kalau memang data di soal seperti ini data yang saya terima dari soal aslinya. Datanya memang seperti ini, maka kita akan dapat jawaban hasilnya seperti ini. Konsentrasi Pb2+-nya 6570 molar. Nah, tapi kenapa hasilnya segede ini? Nah, soal aslinya ini ada kesalahan dalam pembuatan soalnya. Mungkin yang dimaksud harusnya hasil konsentrasi Pb2+-nya itu yang atas ini, yang seper konsentrasinya. Yaitu 1,522 kali 10 pangkat min 4 molar. Mungkin maksudnya seperti itu.
Kalau menurut saya mungkin jawaban yang seharusnya tuh yang ini. Nilai konsentrasi Pb2 plusnya adalah 1,522 10 pangkat min 4 molar. Nah, maka setelah dapat konsentrasi Pb2 plus, kita bisa hitung yang B, nilai KSP-nya. KSP sama dengan untuk reaksi ionisasi PbSO4, PbSO4 dilarutkan dalam air akan jadi Pb2 plus ditambah SO4 2 min. Nah, konsentrasi Pb2 plus sama SO4 2 min di dalam air itu pasti selalu sama. Kalau PbSO4 larut sebanyak S, maka Pb2 plusnya S, SO4 2 minnya sebanyak S. Karena perbandingan koefisiennya 1:1 antara Pb2 plus dengan SO4 2 min. Jadi konsentrasi keduanya pasti sama. Maka KSP-nya sama dengan konsentrasi Pb2 plus pangkat 1 kali konsentrasi SO4 2 min pangkat 1 karena koefisiennya 1 ya. Nah, konsentrasi SO4 2 min tinggal kita ganti jadi konsentrasi Pb2 plus. Jadinya KSP sama dengan konsentrasi Pb2 plus pangkat 2. Atau sama dengan 1,522 kali 10 pangkat min 4. Pangkat 2. Sehingga nilai KSP-nya sama dengan 2,316. Kita pakai 4 angka penting ya. Sebenarnya cukup 3 angka penting. Karena data yang dikasih, data nilai potensialnya ini dalam 3 angka penting. Jadi cukup 3 angka penting, berarti 2,32 ya jawabannya. Kalau dibulatkan jadi 3 angka penting. Hasilnya 2,32 kali 10 pangkat min 8. Nah, ini seharusnya jawaban yang diinginkan. Konsentrasi Pb2 plusnya kalau dibulatkan jadi 3 angka penting, hasilnya 1,52 10 pangkat min 4. Nah, ini yang seharusnya jawaban yang diinginkan. Tapi ternyata ada kesalahan di pembuatan soalnya. Nah, itu pembahasan untuk yang A dan B. Nah, tadi kan sudah saya jelasin kalau ada kesalahan dalam pembuatan soalnya. Sekarang kita coba koreksi soal yang benar itu seperti apa sih seharusnya. Nah, di sini saya ngambil data KSP dari buku Brady. KSP PbSO4 nilainya 2,5 kali 10 pangkat min 8. Maka dari nilai KSP ini kalau kita reverse cara yang sudah kita lakukan tadi untuk mencari konsentrasi Pb2+, berarti tinggal akar dari KSP ini. Akar 2,5 kali 10 pangkat min 8. Jadi akar 2,5 10 pangkat min 8 hasilnya 1,58 10 pangkat min 4. Ini konsentrasi Pb2+, maka potensial reduksi dari Pb harusnya berapa? Sama dengan N0 dari Pb min 0,0592 per N kali log seper konsentrasi Pb2+. Kita gunakan persamaan yang tadi ya. Maka potensial Pb kita bisa hitung. Potensial N0 dari Pb minus 0,126 min 0,0592 per N-nya 2 tadi.
kali log seperkonsentrasi PB-nya 1,58 10 pangkat min 4. Maka kalau kita hitung di kalkulator, kali log 1/1,58 kali 10 pangkat min 4. Nah, kita akan dapat potensial dari PB minus 0,2385. Minus 0,239 ya. Kalau kita bulatkan jadi 3 angka penting. Nah, maka potensial sel yang seharusnya dibuat di soalnya itu harusnya berapa? Potensial dari kalomel dikurang potensial dari PB. Potensial kalomelnya 0,3 dikurang minus 0,239. Jadi harusnya potensial selnya itu 0,539 volt. Jadi bukan 0,313 volt, tapi harusnya 0,539 volt yang seharusnya ditulis di soal. Nah, itu koreksi saya terhadap soal nomor 5 ini. Soal berikutnya, kadar sulfat dalam sampel alami seperti air laut dan limbah industri dapat ditentukan menggunakan analisis kuantitatif klasik secara tidak langsung. Metode ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, pengendapan sulfat sebagai PbSO4. Yang kedua, pelarutan kembali PbSO4 dalam larutan amonia dengan penambahan EDTA berlebih membentuk kompleks PbY2- yang larut, dan kelebihan EDTA dititrasi dengan larutan standar Mg2+ atau Zn2+. Diketahui reaksi dan tetapan kesetimbangan pada proses tersebut adalah sebagai berikut. Pertanyaan yang C, padatan PbSO4 akan titik-titik dalam larutan Y4- dengan nilai tetapan kesetimbangan reaksi sebesar. Nah, di sini teman-teman dikasih data nih. KSP dari PbSO4 1,6 kali 10 pangkat min 8. Terus dikasih tahu nilai Kf dari senyawa kompleks PbY2-. Kalau teman-teman gabungin dua reaksi ini, reaksi 1 dan reaksi 2 ditambahin, digabung nanti totalnya jadi PbSO4 solid plus Y4- aqueous jadi PbY2- aqueous plus SO4 2- aqueous. Kalau teman-teman hitung nilai konstanta kesetimbangannya, ketika reaksi 1 dan 2 ditambahin, maka nilai konstanta kesetimbangannya tinggal dikalikan ya. Jadi 1,6 kali 10 pangkat min 8 dikali 1,1 kali 10 pangkat 18. Jadi kalau reaksi ditambahin, nilai konstanta kesetimbangan dikali. Maka hasilnya 1,76 kali 10 pangkat 10. Sehingga karena konstanta kesetimbangan reaksi ini, reaksi antara PbSO4 dengan Y4- nilai konstanta kesetimbangannya sangat besar, 10 pangkat positif, maka secara teori harusnya PbSO4 akan larut dalam larutan Y4-. Jadi jawabannya larut, nilai konstanta kesetimbangannya adalah 1,76 kali 10 pangkat 10. Itu jawaban yang C. Kemudian yang D, larutan yang lebih baik digunakan sebagai titran adalah
kalau teman-teman perhatikan kalimat yang di atas, kelebihan EDTA itu dititrasi menggunakan larutan Mg2+ atau larutan standar Zn2+. Nah, teman-teman di sini disuruh milih antara Mg2+ atau Zn2+. Nah, kalau teman-teman lihat nilai Kf reaksi pembentukan senyawa kompleks Y4-pen atau EDTA dengan ion Mg2+ dan Zn2+, nilai Kf untuk Zn2+ ini lebih besar daripada nilai Kf untuk Mg2+. Otomatis pembentukan kompleksnya akan lebih banyak dan lebih mudah terjadi kalau nilai konstanta kesetimbangan Kf-nya lebih besar. Maka titran yang sebaiknya digunakan adalah Zn2+, karena nilai Kf-nya yang lebih besar ya. Semakin besar nilai Kf dapat memperkecil kemungkinan error yang terjadi ketika dititrasi dengan larutan standar Zn2+ ini. Nah, itu jawaban untuk yang C sama D. Berikutnya yang E, pada suatu analisis 10 ml sampel diajarkan hingga 100 ml. Volume sampel awalnya 10, terus dibikin jadi 100. Dari 100 ini diambil 25 ml. Lalu ditambahin dengan EDTA 50 ml, 0,08 molar. EDTA berlebih dititrasi dengan Mg2+, 0,24 molar. Dan ternyata membutuhkan 13,8 ml untuk mencapai titik akhir titrasi. Berapa kadar sulfat pada sampel awal dalam molar atau titik-titik dalam ppm? Reaksi yang terjadi seperti apa? Awalnya PbSO4 akan bereaksi dengan Y4-men atau EDTA menjadi PbY2-men plus SO4-2-men. Lalu kelebihan EDTA-nya dititrasi dengan Mg2+, terbentuk MgY2-men. Nah, di sini teman-teman bisa lihat perbandingan koefisiennya 1:1 semua ya. Maka dari sini kita bisa tahu mol EDTA sisa sama dengan mol Mg2+ karena 1:1 ya koefisien reaksinya. Nah, mol Mg2+ sama dengan molaritas kali volume. Bisa kita cari dari molaritas kali volume. Molaritasnya 0,24 kali volumenya 13,8. Maka hasilnya 3,312 milimol. Ini mol EDTA yang sisa. Mol EDTA yang bereaksi dengan PbSO4 sama dengan mol EDTA awal dikurang mol EDTA sisa. Mol EDTA awal bisa kita cari dari molaritas kali volumenya dikurang mol EDTA sisa 3,312. Molaritas EDTA-nya 0,08 kali volumenya 50 dikurang 3,312. Jadi hasilnya 0,688 milimol ya. Ingat karena volumenya kita pakai dalam mililiter, maka molnya dalam milimol. Nah, ini mol EDTA yang bereaksi dengan PbSO4, di mana mol ini setara dengan mol PbSO4 dan mol PbSO4 setara dengan mol SO4 2-men. Karena jumlah SO4-nya
cuman satu di PbSO4. Cuman ada satu SO4. Jadi mol SO42 main-nya sama dengan 0,688 ya. Nah, kemudian sampel yang dititrasi itu cuma 25 mili dari 100 mili. Berarti ada faktor pengenceran dari 100 diambil 25. Maka mol SO42 main-nya harus kita kali 100 per 25. Berarti dikali 4 ya. Nah, hasilnya 2,752 milimol. Nah, untuk dapat molaritasnya, tinggal kita bagi volume sampel. Mol dibagi volume. 2,752 milimol dibagi volume sampelnya 10. Karena molnya dalam milimol, volumenya dalam mililiter, nanti bisa langsung teman-teman bagi. Milimol dibagi mililiter sama aja jadi molaritas ya. Sama aja dengan mol per liter. Nah, jadi hasilnya 0,2752 molar. Di sini pakai 4 angka penting ya. 0,2752 molar. Nah, ini jawaban yang molar. Kemudian kalau dirubah ke ppm, ppm itu apa? ppm itu part per million. Singkatan dari part per million atau 1/1 juta. Biasanya dinyatakan dalam miligram per kilogram atau kalau kita asumsikan densitas larutannya itu 1 gram per mililiter, maka ppm bisa juga kita nyatakan dalam satuan miligram SO42 main terhadap 1 liter larutan per 1 liter larutan. Nah, dari molaritas diubah ke ppm caranya gimana? Molaritas itu kan mol per liter. Kita ubah molnya supaya jadi miligram. Berarti kita kalikan mr. Jadi 0,2752 ini kita kalikan mr dari SO42 main. MR-nya berapa? AR sulfur itu 32, AR oksigen 16 kali 4. Nah, berarti hasil yang tadi kita kalikan 32 plus 16 kali 4. Hasilnya 26,4192. Ini satuannya masih gram per liter. Supaya jadi ppm harus diubah ke miligram per liter. Supaya jadi miligram dikali 1000. Jadinya 26.419,2 ppm. Nah, karena angka pentingnya 4 angka penting, teman-teman harus buletin. Jadi 4 angka penting. 4 angka yang di depan. 26, 4, 9 ini kita buletin jadi satunya ditambah 1 ya. Jadinya 26420 ppm. Maka jawabannya konsentrasi SO42 main-nya adalah 0,275 molar, 0,2752 molar atau 26420 ppm. Nah, itu pembahasan untuk soal yang E. Nah, kemudian untuk soal nomor 6, senyawa diklorin heksaoksida Cl2O6 merupakan cairan yang berwarna merah dan bersifat sebagai oksidator kuat. Pada suhu ruang, senyawa Cl2O6 dalam air dapat terdekomposisi menjadi senyawa A dan B dengan perbandingan stoikiometri 1:1.
Kedua senyawa tersebut merupakan asam kuat. Kemudian pada 6 derajat Celcius, Cl2O6 juga dapat terdekomposisi menjadi gas oksigen dan cairan C dengan perbandingan 1:2. Senyawa A adalah titik-titik, B adalah titik-titik, dan C adalah titik-titik. Nah, kalau teman-teman lihat reaksinya, Cl2O6 bereaksi dengan H2O, ini menghasilkan senyawa A dan B dengan perbandingan stoikiometri 1:1. Nah, harusnya senyawa A dan B ini kan keduanya merupakan asam kuat. Harusnya salah satu produk dari reaksi ini adalah senyawa HClO4 yang kita tahu sebagai salah satu dari senyawa asam kuat. Nah, senyawa keduanya apa? Kalau teman-teman nebaknya HCl, kalau misalkan HCl senyawa keduanya, di sini reaksinya jadi tidak setara, di mana perbandingan koefisien dari HClO4 dengan HCl jadi nggak bisa 1:1. Karena di sini perbandingannya harus 1:1 antara senyawa A dan senyawa B, maka senyawa B yang tepat itu adalah senyawa HClO3, bukan HCl. Jadi senyawa A itu HClO4, senyawa B adalah HClO3. Maka reaksinya jadi setara. Teman-teman bisa lihat dari jumlah oksigennya 7, di kanan 7, di kiri 7, hidrogen di kanan 2, di kiri 2. Nah, jadi jawaban untuk yang A, senyawa A adalah HClO4, senyawa B adalah HClO3. Kemudian untuk senyawa C, Cl2O6 terdekomposisi. Berarti Cl2O6 terurai menjadi gas oksigen, menjadi O2, dan cairan C. Perbandingannya 1:2. Berarti koefisien O2 1, koefisien C-nya 2. Nah, kalau melihat kesetaraan atomnya di sini, oksigen di kiri 6, oksigen di kanan baru 2, berarti kurang 4. Maka di senyawa C ini ada 4 oksigen, tapi karena koefisiennya 2, supaya total 4 oksigen, maka di senyawa C cuma ada 2 oksigen. Atau senyawa C rumus kimianya adalah ClO2 ya. Jadi Cl-nya ketika dikali 2 koefisiennya, nanti Cl-nya jadi 2, oksigennya dikali 2, nanti jadi 4. Jadi reaksinya setara. Sehingga senyawa C adalah senyawa ClO2. Kemudian pertanyaan yang B, ikatan sigma pada struktur molekul Cl2O6 sebanyak titik-titik ikatan. Kalau teman-teman gambarkan struktur Lewis-nya dari molekul Cl2O6, struktur Lewis-nya seperti ini. Jadi ikatan Cl dengan O semuanya rangkap 2 ya. Nah, dari struktur Lewis Cl2O6, teman-teman bisa lihat setiap ikatan tunggal itu termasuk ikatan sigma, dan di dalam setiap ikatan rangkap 2 terdapat satu ikatan sigma. Maka total ikatan sigma yang dimiliki oleh molekul Cl2O6 adalah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi jawaban yang B adalah 7 ikatan. Kemudian yang C, ikatan sigma antara atom Cl dan atom O pada struktur molekul C terbentuk dari overlap orbital. Kalau kita gambarkan struktur Lewis untuk senyawa C yaitu ClO2, struktur Lewis-nya seperti ini. Ikatan Cl ke O rangkap 2, lalu Cl masih memiliki 3 elektron bebas. Ada 1 PiB dan ada 1 elektron yang tidak berpasangan.
Nah, kalau teman-teman tentukan hibridisasi dari atom Cl, di sini hibridisasi dari atom Cl di sini memiliki total 2 pasang ikatan. Jadi pasang ikatannya ada 2, karena ada 2 ikatan. PeB-nya ada 2. Satu elektron tidak berpasangan ini kita hitung mirip seperti satu PeB karena dia menempati orbital yang tersendiri. Sehingga total domainnya 4, maka hibridisasinya adalah sp3. Sementara hibridisasi dari oksigen ini memiliki domain pasangan elektron ikatannya ada 1 karena cuma punya 1 pasang ikatan. PeB-nya ada 2. Maka total domainnya 3, hibridisasinya adalah sp2. Maka overlap orbital yang terjadi pada ikatan sigma antara Cl dengan O terjadi dari orbital sp3 ke orbital sp2. Jadi jawaban yang C adalah sp3 ke sp2. Nah, kemudian yang D. Molekul A memiliki bentuk geometri titik-titik. Kalau kita gambarkan struktur dari molekul A yaitu HClO4, struktur Lewisnya seperti ini. Nah, jadi struktur Lewis HClO4 seperti ini. Cl-nya tidak memiliki elektron bebas lagi. Terus kalau kita tentukan geometrinya, berarti kita lihat atom pusat dari Cl-nya. Di sini Cl memiliki 1, 2, 3, 4 pasang ikatan ya. Jadi ada 4 pasang elektron ikatan atau 4 PeI, PeB-nya 0. Maka geometrinya adalah tetrahedral untuk geometri 4 PeI 0 PeB. Jadi geometri dari molekul A adalah tetrahedral. Nah, itu pembahasan untuk soal A, B, C, D. Kemudian untuk soal E, bilangan oksidasi atom pusat pada molekul B adalah titik-titik. Tadi senyawa B itu adalah senyawa HClO3. Kalau teman-teman hitung bilangan oksidasinya, bilangan oksidasi hidrogen itu +1, oksigen itu -2 sesuai aturan. Maka supaya total bilangan oksidasinya 0, +1 ditambah bilangan oksidasi Cl ditambah bilangan oksidasi oksigen -2 dikali 3 totalnya harus 0. Maka kalau teman-teman hitung bilangan oksidasi Cl dapatnya +5 ya. Sehingga jawabannya +5. Satu set bilangan kuantum untuk elektron valensi dari ion atom pusat senyawa B. Ion atom pusat senyawa B itu yang dimaksud adalah ion Cl5+. Karena atom pusat senyawa B itu Cl, bilangan oksidasinya +5. Berarti ketika berupa ion, Cl-nya itu berupa ion Cl5+. Nah, ion Cl5+ ini memiliki bilangan kuantum pada keadaan dasar adalah titik-titik. Nah, kita tuliskan dulu konfigurasi elektron dari Cl5+. Nomor atom dari Cl, teman-teman bisa cek di tabel periodik unsur. Nomor atom Cl itu 17. Maka konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Kalau berupa atom Cl. Nah, ketika berubah jadi ion Cl5+, maka 5 elektron di orbital 3p ini dihilangkan. Sehingga sisa elektron valensinya ada di
orbital 3s, elektron di kulit luarnya di orbital 3s. Maka bilangan kuantum dari orbital 3s adalah n sama dengan 3, L-nya karena orbital s itu memiliki nilai L 0, lalu ml-nya untuk orbital s cuman ada satu jenis ml yaitu 0, ms-nya bisa plus setengah atau minus setengah. Jadi jawabannya yang C. N-nya 3, L-nya 0, ml-nya 0, ms-nya plus setengah. Nah, kemudian yang F, jika sifat asam senyawa A itu tadi adalah senyawa HClO4. Dibandingkan dengan senyawa B adalah HClO3. Pada konsentrasi yang sama dalam larutan, senyawa yang memiliki persen ionisasi yang paling kecil dalam air adalah senyawa yang punya persen ionisasi paling kecil. Itu artinya apa? Jumlah yang terionisasinya lebih sedikit, atau dengan kata lain, senyawa asam yang lebih lemah. Nah, sesuai teori keasaman, untuk asam oksi yang atom pusatnya sama, semakin banyak oksigen pada senyawa asam oksi yang atom pusatnya sama, sifat keasamannya akan semakin kuat. Jadi, harusnya senyawa HClO4 itu lebih kuat daripada HClO3. Maka yang lebih lemah berarti HClO3. Karena lebih lemah, maka persen akan menghasilkan ion yang lebih sedikit. Persen ionisasinya lebih kecil. Sehingga jawaban yang F adalah HClO3. Nah, itu pembahasan untuk soal yang E dan F. Oke, itu pembahasan soal nomor 5 dan soal nomor 6 dari soal OSNP Kimia tahun 2022. Untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu pembahasannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.